Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang siswa-siswi kelas 7 SMP Muhammadiyah Pakem. Bertemu lagi dengan saya Pak Irfan pada pembelajaran kemuhammadian yang keempat ya, yang keempat. Dan Pak Irfan selalu mendoakan semoga kalian sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Covid di DIY semakin bertambah, kasus semakin meningkat, jadi selalu tingkatkan kewaspadaan, terapkan protokol kesehatan dan jangan keluar rumah apabila tidak penting, kalau hanya kumpul-kumpul tidak penting nggak usah dulu dipending. Lebih baik menjaga diri. Nah, itu awalan dari kita dan selanjutnya bagi yang masih aras-arasan untuk menyaksikan tayangan ini silakan untuk mempersiapkan diri. Bagi yang belum semangat silakan dicek semangatnya. Bagi yang belum sarapan mau sarapan silakan disambi sarapan dan menyaksikan video ini. Oke, semua kelas 7 dan ini yang akan kita bahas nah kesempatan kali ini melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan minggu lalu tentang perguruan Muhammadiyah. Seret dulu ya. Nah, kemarin kita sudah sampai ini ya, fungsi perguruan Muhammadiyah. Ada berapa tadi? Tak hilangkan. Ada berapa? 3, 4, 5, 6. Oke. Ada 5. Kan? Oh, ada 4. Pendidikan, pelayanan, dakwah dan kaderisasi. Ingat ya, silakan untuk diamati dengan baik. Dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang perguruan Muhammadiyah. Ciri khasnya, visi. Kalau visi itu jangka panjang, harapan yang ingin dicapai suatu saat nanti. Kita bacakan ya, terbentuknya masyarakat pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni atau IPTEX sebagai perwujudan tajdid amar ma'ruf nahi munkar. Jadi intinya dari manusia yang dihasilkan oleh sekolah Muhammadiyah itu adalah manusia yang mampu berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Tidak hanya berbuat baik amar ma'ruf, tapi juga harus mencegah keburukan nahi munkar. Itulah visinya. Jadi visi sekolah Muhammadiyah, perguruan Muhammadiyah tidak hanya menghasilkan anak yang pandai, namun juga anak yang memiliki kepribadian yang baik, akhlakul karimah dan semangat berdakwah. Nah, kemarin kita Pak Irfan sudah sampaikan juga, sebelum Muhammadiyah berdiri, ada sekolah Belanda dan juga ada pesantren tradisional. Maka Ahmad Dahlan kemudian mendirikan Muhammadiyah, perguruan Muhammadiyah, lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai jawaban dari kelemahan sekolah Belanda dan pesantren tradisional. Maka sebagai solusi yang didirikan oleh Ahmad Dahlan yang sekarang sudah berkembang sampai saat ini, maka tentunya lembaga pendidikan atau sekolah Muhammadiyah atau perguruan Muhammadiyah memiliki suatu ciri khas yang tidak memiliki oleh lembaga pendidikan lain. Yang pertama adalah merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Maka dalam setiap kegiatannya, setiap prosesnya dalam hal mendidik siswa-siswanya selalu diarahkan dalam rangka menggali nilai-nilai dalam Al-Quran dan Sunnah dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan. Tidak mungkin sekolah Muhammadiyah mengajarkan putra-putrinya untuk melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan ajaran As-Sunnah. Jadi itu sumber utamanya ini, boleh bertentangan. Tuh. Yang kedua ikhlas, berusaha dilaksanakan secara ikhlas. Banyak sekolah Muhammadiyah sudah membantu anak yang tidak memiliki biaya disekolahkan. Mungkin anak yang tadinya kurang baik kita didik dengan baik. Nah, itulah semangat dari ciri khas Muhammadiyah, ikhlas, sehingga keikhlasannya lembaga pendidikan Muhammadiyah dari waktu ke waktu semakin berkembang. Bahkan perguruan tinggi Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah dengan negeri lebih banyak dengan sekolah Muhammadiyah. Yang selanjutnya prinsip kerjasama. Jadi harus ada prinsip kerjasama yang baik antar orang tua, antar murid, antar guru, antar pihak lain untuk mensukseskan terbentuknya visi ini. Adanya anak yang pandai dan juga berakhlak karimah. Pembaruan. Nah, pembaruan itu dulu ketika Ahmad Dahlan menggunakan meja dikira orang kafir mengikuti orang kafir, maka sekarang dalam sekolah-sekolah Muhammadiyah sudah ada pembaruan fasilitas, pembaruan kegiatan dan lain sebagainya, sehingga mendorong sekolah Muhammadiyah untuk senantiasa upgrade. Kalau bahasa di handphone itu upgrade gitu ya, dengan situasi perkembangan terkini. Dan kemudian memihak kaum sengsara itu dari sekolah Muhammadiyah itu tidak hanya dari golongan elit, tidak hanya dari golongan pejabat, tidak hanya dari golongan orang kaya, namun semua kalangan
bisa sekolah di sekolah Muhammadiyah asalkan memiliki persyaratan yang ditentukan. Tadi diantaranya adalah memiliki minat dan kemauan yang keras untuk belajar di Muhammadiyah. Yang selanjutnya adalah moderat dan tawasud atau pertengahan. Tidak terlalu ambisius. Artinya ya tengah-tengah lah, bisa membedakan, tidak terlalu memihak pada salah satu aliran atau salah satu golongan. Intinya Muhammadiyah selalu bersikap bijak seperlunya, tidak terlalu fanatik atau antusias sekali atau loyal sekali sehingga keluar dari panduan-panduan ini, gitu ya. Itulah beberapa ciri khas Muhammadiyah. Ciri khasnya adalah merujuk pada Al-Quran dan Sunnah sebagai kitab sucinya. Kalau ada sekolah Muhammadiyah yang tidak merujuk Al-Quran dan Sunnah atau bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah perguruan Muhammadiyah yang menyimpang. Nah, kalian bisa laporkan itu. Itulah ya. Jadi sekali lagi, inilah yang membedakan bahwa Muhammadiyah itu tidak berorientasi pada uang. Dulu sekolah Belanda, kalau nggak punya uang, kalau bukan berasal dari masyarakat yang terpandang, tidak boleh sekolah di situ. Tapi kalau Muhammadiyah, kamu dari golongan tidak mampu, kamu dari golongan orang, kamu dari golongan pinggiran, semuanya boleh di sekolah di Muhammadiyah. Itulah ciri khasnya, bagaimana membentuk perguruan, membentuk siswa Muhammadiyah, lulusan Muhammadiyah yang mampu baik secara pemikiran otak maupun akhlak yang mulia. Tentunya agar mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Itulah anak-anak beberapa hal sedikit tentang perguruan Muhammadiyah. Kalau kalian pengen tahu apa yang membedakan perguruan Muhammadiyah dengan yang lain, ada Muhammadiyahnya Pak, betul. Itu warnanya kebanyakan Pak. Oke. Nah, kalian bisa cek banyak hal terkait dengan perguruan Muhammadiyah. Kalian bisa amati Muhammadiyah yang sekarang sudah sangat terkenal, kalian bisa amati dan bisa kalian lihat ternyata Muhammadiyah memiliki ciri yang berbeda dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Jadi kalian yang sekolah di Muhammadiyah tidak perlu malu, tapi harus bangga bahwa kalian lebih memiliki, pada umumnya tidak, yaitu di sekolah Muhammadiyah. Mungkin itu dari Pak Irfan menyambut pertemuan pada siang hari ini. Dan besok kita akan sampaikan lagi terkait dengan perguruan Muhammadiyah, apa saja yang sudah, silakan untuk dipantau terus kelas masing-masing agar tidak ketinggalan pembelajaran secara daring dari guru yang lain dan khususnya adalah dari Pak Irfan untuk belajar ke Muhammadiyahan di kelas 7. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.